Tokyo Revenger Season 2 episode 25 chapter 74 sampai 75. Pada episode sebelumnya, Kisaki menembak Chifuyu hingga Chifuyu tewas. Setelah itu, Kisaki ingin menembak Takemichi juga. Sambil menodongkan pistolnya ke arah Takemichi, Kisaki berkata, "Mengecewakan, selamat tinggal pahlawanku." Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam dan terdengar suara tembakan. Di dalam kegelapan terlihat bayang-bayang seseorang. Kisaki yang terkejut ketika lampu tiba-tiba mati kemudian berkata, "Ada apa ini? Nyalakan lampunya. Siapa itu?" Lalu seseorang berbisik kepada Takemichi, "Aku akan membawamu. Tetaplah diam." Takemichi sangat terkejut dengan hal itu. Saat Takemichi tersadar, dia sudah berada di tempat yang berbeda. Dia merasa bingung. Di mana ini? Takemichi merasa kesakitan karena pahanya tertembak oleh Kisaki. Takemichi teringat dia pingsan karena rasa sakit. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, "Aku memberikanmu pertolongan pertama." Takemichi sangat terkejut mendengar suara itu. Lalu dia menoleh ke arah orang itu. Takemichi merasa kalau itu adalah Baji. Kemudian orang itu menoleh ke arah Takemichi. Ternyata dia adalah Kazutora. Takemichi yang melihat Kazutora berpikir kalau lini masa ini adalah 12 tahun semenjak Kazutora ditahan. Jadi, dia telah bebas. Kemudian Takemichi menyapa Kazutora. "Sudah lama ya?" Tapi tiba-tiba Kazutora malah memukul Takemichi. Takemichi sangat bingung kenapa Kazutora memukulnya. Dan Kazutora pun terus memukuli Takemichi. Kazutora berkata, "Baru-baru ini aku melihat beberapa orang menghajar wanita di jalan sama seperti ini. Ketika aku mencoba menghentikan mereka, ternyata orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman. Sejak kapan Toman menjadi organisasi penghajar perempuan? Aku tidak peduli denganmu. Aku hanya ingin menyelamatkan Chifuyu." Lalu Shin menceritakan Kazutora saat keluar dari penjara. Terlihat dia dijemput oleh seseorang menggunakan mobil. Orang itu adalah Chifuyu. Chifuyu berkata, "Lama tidak bertemu Kazutora. Butuh tumpangan?" Setelah itu Kazutora pun naik ke dalam mobil. Saat berada di dalam mobil, Chifuyu bercerita kalau Toman mulai memburuk. Mereka menjadi organisasi kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh polisi. "Ayo kita kembalikan Toman seperti dulu." Lalu Shin kembali di kejadian saat ini. Kazutora berkata kepada Takemichi, "Chifuyu bertarung sendirian selama bertahun-tahun, dan apa yang kau lakukan selama ini?" Lalu Takemichi berpikir, "Aku paham sekarang. Di lini masa ini aku berakhir sangat buruk. Bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkanku." Lalu Kazutora berkata, "Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan dan kau melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken. Tapi dia berakhir dengan hukuman mati dan tidak ada yang tahu di mana Maiki berada. Hei Takemichi, kemana Toman akan pergi? Dulu Maiki pernah bilang, dia ingin membuat era baru preman kan? Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng yang besar. Narkoba, prostitusi, kasino, dan peminjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan hingga tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang Maiki ingin ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi?" Lalu Takemichi teringat perkataan Maiki saat awal-awal pertemuannya. Maiki berkata, "Aku ingin membuat era baru preman." Kazutora juga teringat perkataan Baji saat awal pembentukan Toman. Baji berkata, "Memberikan segenap jiwa untuk satu sama lain. Itulah geng yang aku inginkan." Kazutora berkata kepada Takemichi, "Dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. Benar kan Takemichi?" Sambil meneteskan air mata, Takemichi berkata dalam hati, "Iya, ini semua salah." Lalu Takemichi berkata, "Toman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar." Lalu Kazutora berkata, "Ya, ayo rebut kembali Toman kita." Beberapa saat kemudian, Takemichi dan Kazutora pergi dengan menaiki mobil.
Takemichi berkata kepada Kazutora, "Ingatanku kabur, jadi aku mungkin akan menanyakanmu hal-hal aneh. Kenapa Toman berakhir seperti ini?" Kazutora menjawab, "Karena Maiki. Maiki benar-benar berubah. Toman berubah karena Maiki berubah." Mendengar apa yang diucapkan Kazutora, Takemichi seakan tidak percaya. Takemichi berkata, "Tidak mungkin, pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya?" Kemudian Kazutora bercerita, "Ketika Kisaki menyekapmu, Pachin dan Peihan dibunuh atas perintah Maiki. Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Toman. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Maiki benar-benar jahat. Aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Maiki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berbicara dengannya empat mata dan mengatakan untuk pergi dari orang-orang itu." Lalu Takemichi bertanya, "Siapa orang yang dimaksud Kazutora?" Kazutora menjelaskan, kekerasannya Kisaki dan uang dari Black Dragon. Jika tidak ada yang dilakukan terhadap dua hal tersebut, Maiki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. "Bantu aku, Takemichi. Kali ini aku akan menolong Maiki. Aku akan menyelamatkan Sano Manjiro, tangan kanan Maiki dan mantan Black Dragon. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Mereka geng motor yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Maiki terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya." Orang yang seharusnya mengatasi Kisaki atau tangan kanan Maiki adalah Chifuyu. Namun Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Mendengar hal itu, Takemichi sangat terkejut. Takemichi berkata, "Bagaimana mungkin Chifuyu bisa memojokkan orang seperti Kisaki?" Lalu Kazutora menjawab, "Suatu hari seorang detektif datang kepada kami dan mengatakan kalau dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh Kisaki. Orang itu adalah Naoto." Takemichi bertanya, apakah Chifuyu dan detektif itu berhubungan? Kazutora menjawab, "Ya, pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Kau mengingatnya kan?" Anggota Toman Atsushi Sendo alias Akun menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati di dalam kebakaran besar yang terjadi. Takemichi pun sangat ingat dengan kejadian itu. Kemudian Kazutora melanjutkan penjelasannya. Kisaki punya alibi. Di hari itu Kisaki ada rapat dengan para admin. Tapi Chifuyu menemukan bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Lalu Takemichi berpikir, artinya di lini masa ini aku tidak ada ketika Hina dan Akun mati. Kazutora berkata, Chifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat, tapi itu kesalahan Chifuyu sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan, dia menyembunyikan bukti itu hingga dia mati. Takemichi sangat bingung dengan perkataan Kazutora. Kemudian Kazutora menghentikan mobilnya dan menyuruh Takemichi untuk keluar. "Karena seseorang di gang ini ingin bertemu denganmu." Takemichi bingung siapa yang ingin bertemu dengannya. Dengan jalan yang terpincang-pincang, Takemichi memasuki gang itu. Kemudian terlihat seseorang yang sudah menunggunya di sana. Melihat orang itu, Takemichi merasa sangat senang karena orang itu adalah Naoto. Takemichi berkata, "Akhirnya aku bisa melihatmu." Namun Naoto berkata, "Aku sudah menunggumu, Takemichi." Setelah itu, Naoto memborgol tangan Takemichi. Takemichi bingung dengan hal itu. Naoto berkata, "Hanagaki Takemichi, pada pukul 7:38 kau ditahan." Lalu Naoto berkata kepada Kazutora, "Maafkan aku, Kazutora." Kazutora sangat terkejut karena dia tidak menyangka Naoto akan menahan Takemichi.
Naoto berkata kepada Takemichi, "Sayang sekali Takemichi." Takemichi pun bingung kenapa Naoto melakukan ini. Tokyo Revenger Season 2 episode 25 telah berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.